Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan selalu dilimpahkan rezeki yang luas, rezeki yang berkah, dan tentunya rezeki kesehatan. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah berikan kesembuhan ya, amin. Dan mohon maaf banget kalau suaranya Uma masih bindeng karena beberapa hari belakangan ini lagi flu juga, dan orang-orang di sekitar juga banyak yang lagi demam. Mungkin pengaruh cuaca ya teman-teman, kadang cuacanya panas, kadang cuacanya tiba-tiba hujan. Teman-teman semua gimana nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya, sehat-sehat keluarganya juga, dan sehat-sehat dompetnya juga, karena masih ada beberapa waktu lagi nih menjelang kita gajian. Nah, kali ini Uma mau share ke teman-teman semuanya karena banyak yang DM di Instagram gimana sih cara menabung ala ibu rumah tangga biar keuangan kita itu lebih sehat. Nah, buat disclaimer dulu, kalau apa yang Uma share ini berdasarkan pengalaman Uma ya teman-teman, karena Uma bukan ahli keuangan. Jadi apa yang Uma share ini benar-benar sesuai dengan yang Uma lakukan sehari-harinya. Nah, pertama itu Uma selalu mencatat pengeluaran yang besar. Misalnya dalam satu waktu atau dalam satu hari itu Uma belanjanya lebih dari 50.000, itu biasanya Uma selalu catat. Nah, seperti biasa setiap bulannya Uma selalu menganggarkan untuk jajan itu 500.000. Tapi ini belum habis 2 minggu udah tersisa 275.000. Ini harus jadi patokan banget dan harus Uma anggarkan sebijak mungkin biar anggarannya cukup sampai akhir bulan. Untuk bensin juga tersisa lebih kurang 70.000 karena emang bensin nggak terlalu banyak habisnya ya teman-teman. Nah, untuk pulsa, karena alhamdulillah pulsa kemarin udah Uma isi semuanya, paket internet juga. Jadi untuk dana pulsa ini kemarin ada uang tambahan dari endorse di Instagram. Nah, karena untuk pulsa ini Uma udah yakin nggak akan kepake sampai akhir bulan. Jadi yang 100.000-nya bisa Uma sisihkan untuk tabungan SDIT Fathan. Nah, kalau misalnya kita nabung itu nggak boleh jadi tekanan ya teman-teman. Kalau misalnya ada dana lebih atau ada anggaran yang benar-benar udah yakin gak akan kepake lagi sampai akhir bulan, baru deh disisihkan untuk tabungan. Karena tabungan ini kan ibaratnya nggak wajib. Jangan sampai tabungan ini bikin kita terlalu menekan kebutuhan pokok, jadinya morat-marit di akhir bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pas-pasan banget budgetnya untuk 1 bulan, fokuskan dulu untuk kebutuhan aja, jangan diforsir nabung banyak di awal tapi malah kebutuhan kita nggak tertutupi semuanya ya teman-teman. Nah, karena anggaran pulsa itu Uma sisihkan untuk tabungan SDIT Fathan. Jadi Uma catat di buku finansialnya Uma ini biar nanti nggak lupa dan bertanya-tanya kemana ya pergi anggaran dari pulsa yang 100.000. Nah, untuk sisanya ini Uma biarin aja dulu di dompet pintar. Lanjut ke dana sosial. Dana sosial kemarin udah kepake 50.000. Sebenarnya kepake bukan untuk sosial sih, cuman kemarin Uma make untuk beli inai kuku ya teman-teman. Nanti insya Allah Uma ganti. Untuk Fathan juga udah mulai menipis karena kemarin Fathan ada beli mainan, jajan, dan juga lebihnya Uma masukin ke challenge 20.000. Untuk anggaran popok juga masih ada sisa 30.000 karena udah Uma belikan semuanya untuk 1 bulan. Biasanya cukup 2 bungkus besar gitu ya teman-teman. Lanjut ke anggaran belanja mingguan lauk pauk. Kemarin sisanya ada lebih kurang 20.000 untuk pekan kedua. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru di pengaturan budget seperti ini, saran Uma setiap ada sisa di setiap posnya itu harus kita kembalikan lagi di posnya masing-masing. Contohnya ini ada sisa 20.000 di pekan kedua, harus Uma taruh lagi di pos pekan kedua dan nggak boleh dijajanin ya teman-teman. Nah, ini untuk pekan ketiga tadi uangnya Uma keluarkan dari dompet, jadi ini mau Uma masukin lagi ke pos pekan ketiga, masih ada 200.000 ya teman-teman. Nah, untuk pekan kelima emang Uma anggarkan 50.000 karena biasanya pekan kelima itu cuma beberapa hari aja. Nah, untuk dana darurat itu udah tersisa hanya 50.000 aja. Berarti lebih kurang kepake 150.000 ya teman-teman, karena ada kemarin Uma ganti ban motor.
Terus juga ada beberapa keperluan yang harus dibeli dari anggaran ini. Nah, karena ada sisa, sebenarnya ada sisa sih 60.000. Cuman 60.000 ini kebetulan duitnya 20.000 3 lembar, jadi Umah masukin aja ke challenge 20.000. Nah, karena uangnya ini udah Umah taruh sesuai dengan jumlah dan anggarannya masing-masing pas awal gajian, jadi lebih kelihatan ya teman-teman mana anggaran yang mungkin udah mulai menipis. Jadi ini Umah mau jumlahkan semua uang yang tersisa dari alokasi budget untuk bulan Januari ini. Nah, sebelum Umah pakai metode cash seperti ini, biasanya di minggu-minggu kedua masuk minggu ketiga itu udah mulai menipis banget. Karena kita itu sering kalap melihat gaji di awal bulan yang terlihat banyak, padahal di sana udah ada anggaran popo, anggaran anak dan lain-lain. Jadi setelah Umah jumlahkan untuk sisa anggaran bulan Januari ini tersisa 1.400.000. Kalau seandainya Umah taruh di satu wadah, satu dompet aja 1.400.000 itu masih terlihat kelihatannya masih ada uang lah gitu ya teman-teman. Padahal dalam 1.400.000 itu banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, walaupun ini ada uang 20.000 dari jajan, dari uang jajan, itu Umah nggak tabung ke challenge 20.000 dulu, karena memang Umah sedang mengusahakan untuk anggaran ini cukup sampai akhir bulan ya teman-teman. Intinya menabung itu nggak boleh di force juga, anggarkan aja sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan pendapatan kita masing-masing. Kalau Umah pribadi biasanya nabung itu dari sisa anggaran rumah tangga yang bener-bener yakin gak bakalan kepake lagi sampai akhir bulan, ataupun bisa juga dari rezeki tak terduga ataupun dana tambahan yang Umah dapat di bulan tersebut. Jarang banget sih Umah sampai motong pengeluaran ataupun motong anggaran rumah tangga terlalu besar untuk menabung. Jadi Umah nabungnya bener-bener dibawa enjoy aja. Kalau misalnya dalam satu bulan itu nabungnya lebih sedikit, ya udah nggak apa-apa. Kalau bulan depan pendapatannya lebih banyak, maka nabungnya juga lebih banyak. Gitu aja sih, nggak perlu dibawa stres. Jadi jumlahnya nggak harus sama setiap bulannya ya teman-teman, kecuali tabungan wajib yang benar-benar kita sisihkan di awal bulan. Nah, ini Umah mau bikin sinking funds receh untuk beberapa benda yang pengen Umah beli dalam waktu dekat ini. Ada rak rotan dan juga ada tripod untuk konten. Jadi Umah bikin aja sinking funds kecil-kecilan, biar kalau misalnya tercapai lebih kelihatan, oh bulan ini ternyata capaian keuangan saya segini gitu ya teman-teman. Kalau misalnya lagi nabung terus bisa ngearsir satu persatu kolam ataupun gambar yang udah kita bikin untuk sinking funds, itu rasanya senang banget. Nah, karena kemarin udah Umah isi uangnya, jadi Umah mau arsir sesuai dengan jumlah uang yang udah Umah tabung untuk tripod dan rak rotan ini. Jadi nggak semua sinking funds ini Umah targetkan ya teman-teman. Kalau misalnya skincare itu nggak Umah targetkan. Soalnya kalau skincare itu untuk jangka panjang yang benar-benar harus Umah anggarkan terus-menerus, jadi nggak Umah targetkan khusus berapa-berapanya. Kalau seandainya Umah memang lagi perlu skincare di bulan tersebut, ya udah Umah ambil aja dari dana sinking funds-nya. Terus untuk dana gift juga nggak Umah anggarkan, sama halnya dengan skincare ya teman-teman. Jadi yang Umah targetkan itu hanya rak rotan dan juga tripod. Intinya dalam pengelolaan keuangan itu yang harus kita utamakan tentu kebutuhan pokok terlebih dahulu, jangan sampai minus sampai akhir bulan, apalagi sampai berhutang ya teman-teman. Kalau misalnya belum bisa menabung tapi kebutuhan tercukupi juga nggak apa-apa. Semangat terus semuanya dan terima kasih untuk yang selalu setia nonton channel Umah. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.